Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Alfiah, NIM 18110022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam pendidikan multikultural. Nah, apa saja sih nilai-nilai pendidikan Islam dalam konsep pendidikan multikultural itu? Nah, sebelum kita membahas ke nilai-nilainya, kita pahami dulu tentang pengertian pendidikan. Nah, yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan adalah sebuah usaha sadar dan terencana dengan maksud dan tujuan agar peserta didik itu dengan aktif bisa memanfaatkan segala potensi yang dimilikinya. Jadi pengertian pendidikan itu sendiri yaitu suatu usaha sadar dan terencana yang mana digunakan untuk memanfaatkan segala potensi yang ada di dalam diri peserta didik. Tuh. Jadi semua potensi peserta didik dalam pendidikan itu semuanya diarahkan agar memiliki tujuan yang jelas dan bisa dimanfaatkan dengan baik. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan multikultural. Ya, adalah suatu proses yang dilakukan melalui pengembangan terhadap segala potensi yang dimiliki oleh manusia dengan cara menghargai heterogenitas serta pluralitas sebagai bentuk konsekuensi keagamaan atas budaya suku dan ras serta agama. Jadi pendidikan multikultural itu eh, proses yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai multikultural kepada peserta didik atau nilai-nilai heterogenitas kepada peserta didik. Nah, dalam pengertian lain, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang terkait dengan keragaman budaya dan merupakan suatu proses dalam penanaman tentang cara hidup manusia dengan jalan saling menghormati dan bersifat toleransi atas keragaman yang ada. Jadi inti dari pendidikan multikultural sendiri adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mendidik peserta didik agar dapat menghargai heter, heter, heter apa yang tadi heter, hetero heterogenitas dan bisa bertoleransi jika ada keragaman di dalam situ. Seperti itu. Nah, apa saja sih nilai-nilai pendidikan Islam dalam pendidikan multikultural itu? Yang pertama ada nilai kesamaan atau sawiyah. Di sini konsep ini berpandangan bahwa manusia itu sama derajatnya, semua manusia itu sama derajatnya kecuali ketakwaan ia kepada Allah. Jadi baik itu kaya, miskin, besar, tua dan lain-lain itu sama di hadapan Allah. Yang membedakan itu hanyalah ketakwaannya kepada Allah. Yang kedua ada nilai keadilan. Nah, nilai keadilan di sini memandang bahwa setiap manusia itu memiliki hak yang sama untuk diperlakukan sedemikian rupa seperti yang lain. Jadi tidak ada kata misalkan itu orang kaya diperlakukan baik, itu orang miskin diperlakukan buruk. Nah, itu tidak. Tapi dalam pendidikan Islam, dalam pendidikan multikultural itu semua orang itu memiliki eh, berhak berhak untuk mendapatkan keadilan seperti itu. Jadi harus diperlakukan sama. Baik itu kaya, miskin, besar, tua, kecil kayak gitu. Semua harus mendapatkan keadilan yang sama. Yang selanjutnya ada nilai kebebasan atau kemerdekaan disebut dengan al-huriyah. Nah, di sini manusia secara hakiki adalah hamba Allah. Nah, semua manusia itu memiliki hak untuk bebas dan merdeka dalam segala hal. Jadi nggak boleh dibatasi. Misalkan eh, apa ya, orang kaya dibiarkan melakukan seenaknya sendiri, tapi untuk orang miskin itu nggak boleh melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang kaya kayak gitu. Jadi semua itu memiliki kebebasan dan memiliki kemerdekaan untuk melaksanakan sesuatu hal. Selanjutnya ada nilai toleransi. Nah, ini yang sering kali ditanamkan baik itu di anak kecil dan lain-lain. Semua orang itu harus memiliki sikap toleransi karena kan kita itu hidup tidak sendiri, hidup bersamaan dengan orang lain, maka sifat toleransi itu harus dibina sejak kecil. Yang selanjutnya nilai humanisnya itu bisa menghargai orang dan lain-lain. Yang ketiga bisa menjaga perdamaian dan persatuan.
Jadi tidak selalu bertengkar, bisa menjaga persatuan, terutama di lingkungan kita tempat tinggal. Tuh. Selanjutnya ada pengembangan budaya. Misalkan banyak budaya, nah itu dikembangkan sesuai dengan budayanya masing-masing. Terus musyawarah untuk mufakat jika ada suatu kesalahan ataupun permasalahan, maka dimusyawarahkan bersama agar mendapatkan jalan keluar. Yang selanjutnya nilai demokrasi. Artinya semua bisa memilih, semua bisa dipilih dan tidak ada pengecualian. Selanjutnya, ada beberapa prinsip dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dengan konsep pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu keanekaragaman budaya menjadi alasan mendasar dalam pengembangan komponen kurikulum, mulai dari tujuan, konten, proses pembelajaran, dan evaluasi. Jadi, keragaman budaya itu yang mendasari dalam pengembangan komponen kurikulum. Jadi, apa ya? Komponen kurikulum itu bisa dibuat harus melihat dengan keanekaragaman budaya yang ada di situ. Karena kan pastinya kalau misalkan hanya melihat dari satu budaya saja, maka apa ya, yang lain itu tidak bisa menerima apa yang telah kita rencanakan itu tadi, yang berkaitan dengan pengembangan komponen kurikulum. Yang kedua, kurikulum memiliki peran sebagai media dalam pembangunan kebudayaan daerah maupun nasional. Jadi kurikulum itu memiliki peran di situ sebagai media dalam pembangunan kebudayaan daerah maupun nasional. Yang ketiga, keanekaragaman menjadi alasan dasar dalam menentukan teori, model, dan filsafat serta hubungan lembaga pendidikan dengan lingkungan sosial budaya di wilayah sekitar. Selanjutnya, budaya di lingkungan sekitar lembaga pendidikan itu merupakan objek studi dan sumber belajar yang harus dijadikan sebagai bahan dari kegiatan dari peserta didik itu sendiri. Jadi, lingkungan itu juga bisa dijadikan sebagai tempat kita menimba ilmu kayak gitu. Karena itu, maka dalam pengembangan kurikulum itu juga harus memperhatikan budaya yang ada di lingkungan sekitar itu. Nah, mungkin cukup sekian presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan dan lihat sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.